Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, sidang majelis ilmu, majelis ta'lim Masjid Al-Jihad Baladun Amin. Masya Allah, saya kira Al-Jihad ya, ternyata apa? Baladul Amin. Cijagra yang semoga Allah muliakan dan berkahi kehidupan kita semua. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berada di majelis ini, di masjid ini, yang tentunya pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, beliau pernah bertanya kepada ahlu sufah, ahlu sufah itu adalah orang-orang yang miskin, yang tinggalnya di teras Masjid Nabawi, di mana mereka makannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi rumahnya di dekat atau nempel dengan masjid. Nah, maka kalau Nabi makan, mereka pun makan. Tapi kalau Nabi tidak memiliki makan, maka mereka pun tidak makan. Saking apa? Miskinnya mereka. Ini namanya apa? Ashabus sufah, atau namanya ahlus sufah. Maka beliau pernah bertanya kepada para ahli sufah ini, orang-orang miskin ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyukum yuhibbu an yagdu wa kulla yawmin ila budhan. Siapa di antara kalian yang ingin pergi setiap hari ke budhan? Budhan ini Pak, pasar hewan. Kalau di Bandung mah pasar hewannya di mana? Di Cijagra. Di mana? Nah, Cijagra ya. Di mana Bang pasar hewan teh? Di Sukahaji. Nah, beda, tukang manuk mah apa? Sukahaji. Ikhlas bilang semoga Allah muliakan. Tapi kalau di Budhan ini Pak, khusus yang dijual adalah unta atau sapi. Kalau kita nggak ada ya. Maka kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin tiap hari pergi ke pasar Budhan, au ilal aqiq, atau ke pasar Aqiq, fayati minhu binaqataini kaumawaini fi ghairi ismin wala qata' wa qati rahim. Kemudian ketika dia datang ke pasar Budhan, ke pasar Aqiq ini, kemudian pulangnya membawa 2 ekor unta. Masya Allah. Berapa? 2 ekor unta. Di mana 1 ekor ini berapa ekor? 1 ekor unta ini mah harganya ada yang tahu berapa Pak? Ada yang pernah jualan unta? Berapa Pak? Ya kurang lagi sekitar 10 kali lipat harga kambing. Jadi kalau harga kambing sekarang berapa? 4 jutaan ya, 3 juta, 4 juta. Berarti kalau unta 40 juta. Itu yang biasanya Pak. Kalau yang mahalnya Pak, bisa sampai harganya 100 dinar, bahkan 500 dinar. 1 dinar itu berapa? 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa gram? Ya 1 gram. 1 gram 1 juta. 4,25 berarti 4 jutaan ya Pak ya. Kalau 100 dinar berarti 4 juta kali 100, berapa itu? 400 juta. Kalau untanya unta merah, Masya Allah. Bahkan
bisa sampai 500 dinar. Berarti kalau 500 dinar 2 miliar. Berarti harga apa itu Pak 2 miliar? Ya. Harga mobil itu jangan ke rumah Pak. Mobil yang 2 miliar apa? Ini nggak bisa jawab karena nggak ada yang punya ya. Alhamdulillah. 2 miliar Ferrari apa ya? Atau mobil-mobil yang mewah. Maka kata Nabi, siapa di antara kalian yang ingin pergi ke pasar, pulang dari pasar, bawa apa tadi? Bawa 2 ekor unta. Minimal tadi Pak, 1 unta itu 40 juta. Kali 2 berarti 80. Balik-balik dapat 80 juta. Tanpa dia berbuat dosa, tanpa memutus silaturahim. Apa maksudnya tanpa berbuat dosa? Jadi 2 ekor unta itu didapat tanpa dengan cara mencuri, dengan menipu, tidak dengan apa misalnya berkhianat dan lain sebagainya, tanpa mencuri, tanpa memutus silaturahim kata Nabi. Maka kata para ashabus suffah, faqulna ya Rasulullah nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, ingin kami seperti itu. Betul tidak Bapak Ibu? Kita ingin nggak datang ke pasar, tiba-tiba pulangnya dapat unta? Jangan unta Pak, kita mah nggak kepikiran kalau unta. Pulang dari pasar dapat apa tadi? Si Arfi. Pak punten ya. Kalau Pak Deni atau panitia masjid ini Pak ngumumin di dalam pamfletnya, bagi yang hadir di majelis Baladil Amin ba'da asar ini, insya Allah pulangnya masing-masing bawa PCX. Cik, kira-kira daratan mau apa? Daratan mau apa? Daratan mau apa? Minum. Betul Pak? Pak, anu setruk ada tak cager. Betul nggak Pak? Kenapa? Karena balik-balik bawa apa tadi? Padahal hanya PCX. Berapa harga PCX? 40 juta 1 ekor unta. Ini berapa? Berarti 2 PCX. Begitu Masya Allah. Ini kata siapa Pak? Tapi Rasul gak bilang PCX. Apa tadi? 2 ekor unta. Karena yang jadi keinginan dahulu, orang-orang dahulu itu adalah apa? Unta. Kalau punya unta dapat sesuatu yang sangat menyenangkan begitu. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik, kami ingin itu ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala yaddu ahadukum ilal masjid. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid? Kemudian faya'lamu aw yaqra'u ayatain min kitabillah. Kemudian dia belajar. Apa Pak? Belajar. Dia ketahui 1 atau 2 ayat dari apa? Al-Quran. Kalian belajar Al-Quran, kita bisa belajar tafsir, bisa belajar tajwid, bisa belajar majelis ilmu yang diajarkan apa di dalamnya? Quran. Sekarang kita ini di dalamnya ada pelajaran Quran tidak Pak? Insya Allah nanti ada ayat-ayat yang kita sampaikan. Ada ayat yang disampaikan, 1 atau 2 ayat yang kalian pelajari di masjid, atau 1-2 ayat yang kalian baca di masjid, ya khairul lahu min naqataini. Maka itu lebih baik daripada 2 unta. Subhanallah. Lebih baik berapa Pak? 2. Wa salasun khairul lahu min salas. 3 ayat yang mereka pelajari, 3 ayat yang mereka baca itu lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairul lahu min arba'. Yang 4 kalau dibacanya, 4 yang dipelajarinya itu lebih baik dari 4 ekor unta. Masya Allah. Wa min a'dadihinna min al-ibil. Dan setiap ayat itu bandingannya lebih baik daripada seekor apa? Unta. Allahu Akbar. Maka ikhwan yang semoga Allah muliakan, saya tanya Pak, apakah ketika kita duduk di masjid ini ada pahala tidak? Ada kebaikan tidak? Masya Allah, lebih baik daripada apa Pak? Daripada PCX, lebih baik daripada mobil. Nah, lebih baik. Kenapa Bapak Ibu semua? Saya tanya Pak, mana yang lebih bermanfaat bagi kita Pak? Apakah pahala ini atau PCX? Pahala ini yang lebih bermanfaat ini adalah pahala dan PCX. PCX manfaat ya Pak. Hanya manfaatnya di mana? Di dunia. Tapi ketika kita mati,
ketika kita meninggal yang lebih bermanfaat, amal soleh atau motor kita? Maka itu dibilang semoga memuliakan. Kata Nabi, kalian tuh harus lebih semangat kemana Pak? Ke masjid. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar. Maka itu dibilang semoga memuliakan. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin terus berikan kepada kita istiqomahan untuk mencintai apa? Masjid. Karena orang yang mencintai masjid bakalah akan Allah naungi pada hari tidak naungan kecuali naungan Allah, ya insyaallah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, insyaallah di pertemuan ini dan selanjutnya kita akan coba membahas sebuah buku kecil ya, berisi 40 hadis. Berapa? 40 hadis yang berjudul Arba'una Hadisan Fit Tauhid. 40 hadis yang berkenaan dengan tauhid. Ya, yang berkenaan dengan apa? Tauhid. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau kita mengkaji, Pak, kalau kita mempelajari, ada beberapa ulama yang mereka mengarang khusus bab hadis, Pak, isinya 40. Seperti yang paling terkenal hadisnya Pak Al-Imam An-Nawawiyah, hadis Arba'in, itu ya. Ini dalam bab tentang seluruh agama. Nanti ada lagi Pak, ada lagi tentang Arba'una Hadisan Fit Tarbiyah wal Manhaj. Ada 40 hadis yang berkaitan dalam bab tarbiyah. Apa tarbiyahnya? Pendidikan dan manhaj, metodologi dakwah. Ada juga nanti hadis yang berkaitan tentang Arba'una Hadisan fi Islahil Qulub. 40 hadis yang ada kaitannya dalam memperbaiki hati. Itu banyak Pak. Nah, yang sekarang kita pelajari 40 hadis yang ada kaitannya dengan apa tadi? Dengan tauhid. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya. Sebetulnya ada beberapa kitab Pak, kalau kita mau mempelajari ya, banyak atau beberapa kitab yang menulis 40 hadis yang berkaitan dengan apa? Tauhid. Salah satunya hadis 40 hadis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Hashim. Kemudian juga ada beberapa ulama yang lain. Nah, yang akan kita pelajari Arba'una Hadisan fit Tauhid, 40 hadis dalam bab tauhid ini dikarang atau ditulis oleh seorang ulama ya, masa kini Pak. Berarti masa kini teh ya kontemporer ya, masih hidup insyaallah saat ini, alhamdulillah ya. Usianya nanti kita akan bahas, bernama Syekh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi. Siapa? Faisal Al-Hashidi. Ikhwatiddin yang semoga Allah muliakan, kita akan coba mempelajari apa isi dari 40 hadis ini. Namun sebelum saya atau kita pelajari ya, kita belajar tentang 40 hadis ini, sedikit saya akan jelaskan siapa pengarang kitab ini. Siapa tadi namanya Pak? Syekh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi ya. Beliau dilahirkan wulida fi Qaryah Riyadh. Beliau itu dilahirkan di kampung Riyadh, bukan Riyadh. Kalau Riyadh di mana? Doh. Di Saudi ya, Riyadh. Ini mah Riyadh. Riyadh ini sebuah kota kecil Pak di Yaman. Di mana? Yaman. Jadi orang mana berarti? Orang Cijaga. Orang apa? Yaman. Bukan orang apa? Cijaga. Orang apa Pak? Yaman. Orang Yaman ya. Beliau lahir hari ketiga Tasyrik Pak. Hari berapa? Ketiga Tasyrik. Berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 13 apa Pak? Zulhijjah. Tahun 1389 Hijriyah. Berapa? 1389
Hijriah. Pak Denny lahir tahun berapa Hijriah Pak? Ada yang tahu kelahirannya beliau atau kita masing-masing, tapi tahun Hijriah cung. Hadiah saya kasih tahu. Masya Allah. Ini hadis arba'in ini. Abu Unais Al-Ustaz Abdul Hakim ini dalam bab An-Hajjah. Iya tuh, disiplin mana. Ada yang tahu kelahiran masing-masing, tapi tahunnya tahun Hijriah cung. Iya. Ada yang tahu? Ibu-ibu ada yang tahu Bu? Tidak ada? Ibu berapa Bu? Maka 1403 berarti Masehinya? Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Punya buku ini belum Bu? Oh, nggak punya? Apa kan? Belum. Oh, sudah punya? Hah? Apa? Kalau ini punya belum? Ini gimana Ibu? Ada juga, Masya Allah. Tisu atau? Terima kasih, barakallahu fiik. Gak usah katanya ya, alhamdulillah berarti diberikan kepada orang lain yang nanti akan menjawab. Masya Allah. Maka ikhwati fillah semoga Allah muliakan. Tadi Syekh Al-Hashidi ini lahir tahun berapa? 1389. Kurang lebih beliau itu lahir 1969 Masehi. Berarti masih muda ya? 69. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang lebih jangan lebih tua atau lebih apa? Lebih sepuh, lebih senior ya. Ini 69 berarti sekarang kurang lebih sekitar 55 tahun ya. 50 betul ya? 55 atau 54 tahun ya. Beliau tuh masih. Baik. Kita lanjutkan dulu. Bagaimana beliau belajar ilmu? Beliau belajar ilmu pada dirasa atau fi sinin mubakkirah ala aidi ba'dil masyayikh. Beliau belajar Pak dari masa kecil. Biasanya Pak para ulama ketika masih kecil sudah apa? Belajar. Beda kita Pak, kita mah belajar ketika sudah pensiun. Betul ya? Beres kerja, baru apa? Belajar. Tapi itu lebih mending lah daripada belajarnya nanti setelah meninggal. Nauzubillah min ya, nauzubillah. Maka ikhwan yang bilang semoga Allah muliakan, kalau ulama ketika kecil mereka sudah belajar. Bahkan beliau sudah menghafalkan Al-Quran ketika usia 7 tahun. Berapa tahun? 7 tahun. Kita hafalkan Al-Quran ketika usia belum tahu ya. Belum tahu subhanallah. Kenapa ya? Karena usia kita saat ini boro-boro menghafal seluruh Quran. Hafal 30 juz juga susah. 30 juz saja seluruh ya. Apa? Juz 30 juga sulit. Bahkan pernah pejabat katanya ya, saya pernah baca ada pejabat yang nanya kepada anak yang juara lomba hafal Quran. Ditanya anak ini, berapa juz yang kau sudah hafal? 30 juz. Oh, berarti berapa juz lagi yang tersisa? Maka anak kita cilam-cilam gitu berarti. Itu selalu nanya, selalu sakit. Maka subhanallah, berapa juz lagi berarti? Aduh, menurut saya ditanya gitu di balai kan. Ikhwan jadi ini tanda apa berarti? Aduh, subhanallah, tanda kejahilan. Quran isi berapa juz juga tidak tahu. Bahkan bagaimana menghafal, tahu juz totalnya berapa pun tidak tahu. Allahul musta'an. Kenapa? Karena kita biasanya mohon maaf ya, kita, negeri kita, bangsa kita, kampung kita, penduduk kita, kebanyakan mereka belajar kapan? Ketika sudah tidak disibukkan lagi dengan apa? Dunia. Yang ada hanya waktu sisa. Bahkan itu pun tidak dipakai belajar, ya hanya dipakai untuk ibadah sehari-hari. Subhanallah ya. Tapi kan dibilang semoga Allah muliakan, beliau belajar di masa apa? Muda. Kemudian beliau pernah ketika masih kecil Pak sakit panas. Kemudian inilah yang akhirnya beliau terganggu pendengarannya. Jadi sedikit terganggu pendengaran beliau. Gara-gara apa tadi? Ya wasilahnya ya takdir Allah Subhanahu wa taala
dengan diberikan sakit, maka sakitnya ini akhirnya menjadikan pendengarannya berkurang. Subhanallah ya. Kemudian ikhwatul yang semoga Allah muliakan, ayahnya mengirimkan atau apa ya namanya, menempatkan beliau di Mesir. Dari mana tadi? Dari Yaman ke Mesir. Kemudian beliau masuk ke sebuah ma'had. Nah, kalau kita apa? Pesantren. Masuk ke sebuah pesantren. Ya. Kemudian beliau ketika berada di pesantren itulah nampak bakat beliau, nampak kecerdasan beliau. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, akhirnya setelah selesai pesantren di Persis, di mana di Mesir, kemudian beliau pulang lagi ke Yaman. Kemudian beliau pernah mengenyam pendidikan di sebuah universitas, tapi kemudian meninggalkan universitas tersebut. Kenapa? Alasannya beliau karena di situ ada ikhtilat. Apa ikhtilat? Campur baur laki-laki perempuan begitu, ya. Kemudian yang kedua, ikhtilat di situ juga bermakna campur baur ilmu antara ilmu agama dengan ilmu apa? Umum, publik gitu ya, harus ngapalin ini, ngapalin ini. Ini persis kita Pak, betul ya? Harus belajar ini, belajar itu dan sebagainya. Maka beliau meninggalkan jamiah, meninggalkan apa? Kampus ya, untuk fokus belajar ilmu apa? Syar'i. Maka kata beliau dalam sebuah syairnya, kata-kata guru beliau dalam sebuah syairnya sama dengan yang beliau ucapkan, taraktu lillahi ilmal jami'at. Aku tinggalkan karena Allah ilmu-ilmu yang ada di kampus. Tarafi ikhtilatan, karena kau tahu di dalamnya penuh dengan ikhtilat, penuh dengan apa? Campur baur sesama lawan jenis, campur baur ilmu, sulit untuk memperdalam ilmu di sana begitu. Fa'uwidtu alladhi fukida, maka akhirnya aku digantikan dengan ilmu yang hilang itu. Maksudnya apa? Ketika beliau meninggalkan kampus berarti ilmunya apa? Hilang kan gitu ya. Tapi kemudian Allah ganti ilmu hilang itu dengan yang lebih apa? Berkah. Roba'ta khawfa ikhtilatil jinsi fakhtalaqat bikal ulum. Maka ketika engkau meninggalkan sesuatu karena takut ada di situ campur baur, takut di situ ada syubhat, takut di situ ada syahwat, engkau lari darinya ya, fakhtalaqat bikal ulum, maka akhirnya ilmu-ilmu yang banyak akan bercampur masuk ke dalam dirimu. Maksudnya apa? Engkau menjadi orang yang alim, orang yang berilmu. Kenapa? Karena kau merampungkan kitab demi kitab, ilmu demi ilmu sampai tabahur, sampai akhirnya mendalam pendalamannya, dakik sekali, masya Allah. Maka fakunna ruah wal hasada, maka jadilah penuh ketenangan dan ketentraman. Ya, jadi beliau itu pernah di di kampus, tapi kemudian meninggalkan. Kemudian beliau memiliki guru dalam bab tajwid, dalam bab tadi sebagaimana sampaikan, beliau belajar tajwid, belajar Al-Qur'an, ya, belajar fikih, belajar tafsir, belajar balaghah, belajar sastra, belajar syair, semuanya beliau lahap, masya Allah. Kemudian ikhwati bilang semoga Allah muliakan, ini yang menarik, beliau itu belajar bahasa sastra, beliau belajar syair, beliau belajar yang kaitannya dengan gaya bahasa Arab ya, kepada seorang syekh. Tapi syekh ini belajar kepada beliau ilmu syar'i. Jadi beliau itu punya guru sekaligus murid. Maka gurunya ini beliau pernah menyenandungkan syair, karena beliau seorang ahli sastra, ahli syair. Awas ya, ahli syair itu bukan ahli musik ya. Syair itu beda dengan musik. Syair itu ungkapan-ungkapan indah penuh dengan gaya bahasa. Ya, itu orang-orang syair. Zaman Rasulullah Zaid bin Qais, kemudian banyak di antara para sahabat yang ahli syair, tapi beliau tidak ahli dalam bab musik sama sekali. Beliau tidak bisa takalu, tidak bisa
gonjreng, nggak bisa. Kenapa? Karena saya beda dengan apa? Musik. Maka kata beliau, ladaina minad dunya anil ilmi salwa. Maka apa namanya tuh? Afan ini bukannya gitu ya. Ini yang bab tentang lainnya. Ini yang bab tentang guru tadi ya. Mana tadi itu ya? Syair beliau tentang bab guru. Mana tadi ya? Mohon maaf. Oh di atas. Ini nih. Baik, kata beliau begini. Kata gurunya, qad da'ani syaikhu syaikhan. Guruku memanggilku guru. Apa maksudnya? Guruku memanggilku guru karena muridnya sebagai guru dia. Guruku memanggilku guru. Wa huwa li fil ilmi yadribu. Sementara dia itu siapa maksudnya? Guruku ya. Guru kita ini Pak yang mengarang 40 hadis ini. Sementara dia ya guruku ini dia menang dalam bab ilmu apapun begitu. Huwa tilmidi wa syaikhi. Dia itu muridku tapi juga guruku. Wa ana syaikhu wa tuwailibu. Sementara aku adalah guru tapi seorang murid yang kecil. Dia itu betul murid tapi muridnya murid apa? Mahasiswa murid bukan. Apa yang S3 teh namanya teh mahasiswa doktoral itu murid bukan itu? Murid tapi muridnya apa? Kibar. Paham ya? Ada muridnya sigor. Apa murid sigor? Murid kecil. Apa itu? Murid SD. Nah, kalau dalam bahasa Arab murid yang dewasa yang ilmunya sudah mumpuni, yang sudah atas seperti mahasiswa disebut talib. Disebut apa? Talibul ilmi, para penuntut ilmu talib. Sementara murid yang kecil disebut tuwailib. Nah apa? Tuwailib itu murid apa Pak? Kecil. Maka dia itu seorang murid sekaligus guruku, ya guru. Sementara aku seorang guru tapi seorang murid yang kecil. Masya Allah, ini tawadhunya gurunya beliau ya, yang mengajar beliau tentang apa tadi? Apa? Syair atau sastra Arab ya, Masya Allah. Kemudian Ikhwan bilang semoga Allah muliakan. Terakhir kata gurunya beliau ketika menjelaskan tentang bagaimana beliau Syekh Al-Hashidi ini dalam bab belajar ilmu, kata gurunya yang tadi saya sebutkan, ladaina minad dunya anil ilmi salwa. Kita ini kata beliau, kita seluruhnya nih bahwasanya karena dunia akhirnya lupa kepada ilmu. Saya ulangi ya, kata beliau ini guru, kita ini dalam bab karena dunia lupa ilmu. Wa Faisal yaslul bil ulumi anid dunya. Sementara Faisal, siapa Faisal? Yang ngarang kitab ini yang kita akan bahas ini. Sementara Faisal dia lupa dunia karena ilmu. Lupa dunia gara-gara apa? Ilmu. Kalau kita apa tadi? Lupa ilmu gara-gara dunia. Allah. Wa ma'adatid dunya alaina bi rif'atin. Maka tidak akan mampu dunia itu mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad faza ahlul ilmi bi rutbatil ulya. Akan tetapi ahli ilmu, para ulama, maka derajatnya akan terus meninggi di sisi Allah dengan apanya? Dengan ilmunya. Masya Allah. Maka ikhwatifil yang semoga Allah muliakan, akhirnya beliau Syekh Faisal ini banyak dipuji oleh para ulama. Ya, di mana salah satu yang pujian yang beliau dapat dari Syekh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi, seorang ulama besar, bahkan dipandang sebagai imam gitu ya. Itu di mana? Beliau di Yaman, kata tetapi sudah meninggal. Maka beliau pernah menyampaikan Al-Akh Faisal an'arifuhu muhibban lisunnah. Faisal ini tadi kan yang sekarang kita bahas. Faisal ini aku kenal dia begitu senang, begitu cinta dengan sunnah.
wa qabalu wa ghuyuran 'alaiha, begitu cenderung gitu untuk apa? Untuk mendalami sunnah itu. Wa mubghidun lil bid'ati wal hizbiyah, dan beliau sangat membenci dengan perbuatan yang diada-ada, yang tidak ada perintah siapa? Rasul, berupa bid'ah dan hizbiyah. Qad fataha Allah 'alaihi wa wahabahu dzaka'an khariqan. Sungguh Allah bukakan baginya anugerah kecerdasan dan hafalan yang di luar kebiasaan orang-orang, subhanallah. Kemudian juga ada perkataan Syekh Khalid As-Sayani, beliau menyampaikan, lam ara fi hayati harisan 'alal ilmi. Aku tidak pernah melihat orang yang di dalam hidupku penuh semangat terhadap ilmu. Barang di masyayikhi siwahu, dan juga yang baik, yang betul-betul lembut, yang betul-betul hebat akhlaknya kepada gurunya selain orang ini. Maksudnya siapa? Syekh Faisal ini. Beliau itu orang yang lembut akhlaknya, ya bagus akhlaknya, lembut hatinya, sekaligus apa tadi? Luas ilmunya. Sebagaimana tadi disampaikan, kenapa? Karena beliau itu apa? Fokus kepada ilmu, lupa apa? Sebagaimana mohon maaf, seperti Al-Imam An-Nawawi, Pak. Imam Nawawi berapa istrinya? Berapa istrinya? Beliau punya istri tidak? Beliau punya istri? Tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak punya istri. Kenapa? Bukan karena tidak tahu sunnah. Sunnah paling apa? Paling tahu beliau itu, mereka itu. Tapi kenapa beliau sampai tidak menikah? Karena terlalu cinta dan fokus kepada apa? Ilmu. Lupa kepada nikah. Kalau kita fokusnya kawin, karena ilmu. Kalau dia sama lah ya. Intinya mah tertarik kita dengan siapa? Ulama. Sama-sama. Sebagaimana Imam Nawawi, Pak, beliau disampar, Pak, ketika masih kecil disampar oleh teman-temannya Nawawi, gitulah kasarnya ya. Yuk kita main. Nggak mau, Pak, sampai nangis, nyumput di mana? Di kolong. Di kolong nyumput, Pak. Saking apa? Saking ingin belajar, tidak mau main, sampai apa? Nangis. Persis kita ketika kita kecil, betul ya? Ingin main, gak mau belajar, sampai apa? Nangis. Itulah para ulama. Ada juga ulama, sedikit lagi saya sampaikan. Beliau, Pak, ketika masih kecilnya belajar terus sampai malam, Pak. Mungkin kita jam 12, jam 1 masih gitu buka-buka buku. Kemudian ibunya tuh kasihan, nak tidur. Waktu sudah apa? Sudah larut. Maka akhirnya apa? Ambil itu lampu, ya, cempor ya, simpan di tempatnya, gelap gitu ya, agak gelap. Kemudian pura-pura apa? Tidur. Ketika ibunya tidur, beliau bangun lagi, siapkan cempor, buka lagi. Jadi demi belajar pura-pura apa? Tidur, masya Allah. Kalau kita kita pura-pura belajar, tinggal di buku, sehingga nunjangan gitu aja. Padahal subhanallah. Ikhlas bilang semoga muliakan. Itulah beda kita dengan siapa, Pak? Ulama dalam keadaan ngantuk, Pak. Ngantuk. Ambil kita, bukan cengar. Masya Allah. Kita lagi cengar, ambil buku. Itulah beda kita dengan apa, Pak? Para ulama. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan dengan kita hadir terus di majelis ilmu, itu bukti, Pak, bahwa kita mencintai apa? Itu bukti bahwa kita tidak terperdaya dengan apa? Dunia. Insya Allah. Lebih baik terlambat daripada tidak terlambat. Ya, Pak? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Peperihan kan gitu ya. Peperihan kita tidak dari kecil belajar, minimal tuh saat ini di mana kita punya waktu luang, kita pakai untuk apa? Belajar. Mudah-mudahan ada keberkahan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mencintai ilmu dan wafat dalam keadaan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hati beliau semoga Allah muliakan. Beliau banyak kitabnya, terakhir ya, sampai 60 kitab beliau apa? Tulis, masya Allah. Saking apanya, Pak? Produktifnya beliau ya, kurang lebih berapa tadi? 60 kitab. Nah, salah satu yang kita akan pelajari adalah kitab apa tadi?
arba'una hadisan fit tauhid, 40 hadis dalam bab apa? Tauhid. Ya, kita akan coba membahas. Sebelum kita bahas hadis pertama, saya bacakan dulu mukadimahnya, apa yang beliau sampaikan, ya, yang minimal lah tahu begitu ya apa yang beliau sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan ke hadis yang pertama yang akan kita bahas insyaallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah. Mukadimah itu apa? Pembukaan, kata pengantar gitu ya kalau bahasa kita. Mukadimah. Beliau menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini sebagaimana yang sudah biasa kita sampaikan. Amma ba'du. Fa baina yadayka risalatun bi unwani arba'una hadisan fit tauhid. Di hadapanmu ini ada kitab, ini risalah ya, ada sebuah kitab kecil yang judulnya apa tadi? Arba'un hadisan fit tauhid, 40 hadis dalam bab apa? Tauhid. Tadammanat khulasata aqidati ahli sunnah wal jamaah, di mana di dalamnya mencakup ya ringkasan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi di dalam hadis ini Pak, ini adalah kaitannya dengan apa? Akidah, walaupun khususnya tauhid ya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wa radda 'ala man khalafaha, dan di dalamnya ada bantahan kepada golongan kelompok yang menyelisihinya. Menyelisihi siapa maksudnya? Menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ishaman minni bijahdil mukillil faqir. Ini sebagai saham. Apa saham di bahasa kita tuh? Sebagai apa saham itu Pak? Bagiannya, bagian dariku itu. Bagian dariku sebagai manfaat yang ingin aku berikan dariku bijahdil mukil, dengan usaha yang sedikit. Nah, ini sebagai apa? Sebagai tawadhu'nya beliau, dengan usaha yang apa? Sedikit, kesungguhan, keseriusan yang kecil, yang sedikit begitu ya. Kenapa? Karena beliau berpikir ya banyak sekali bab yang lain digunakan waktunya kepada yang lain. Nah, sedikit saja untuk menulis apa? Kitab ini. Maka kata beliau dengan usaha yang sedikit, al-faqir, yang penuh dengan membutuhkan kepada siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi nashril aqidati, dalam rangka menyebarkan akidah. Jadi kitab ini walaupun sedikit kecil begitu ya, 40 hadis, tapi tujuannya ingin menyebarkan akidah. Akidah apa tadi? Ahli sunnah wal jamaah. Wa qarsaha bainal ajyalil ummah, dan menumbuhkannya Pak di antar atau kepada generasi-generasi umat ini. Jadi ingin agar generasi umat ini bisa mengetahui tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Liyaj'alu muntaliqa amalihim minha, agar mereka menjadikan amal terakhir mereka itu adalah akidah ini. Adalah apa? Akidah ini, tauhid ini. Hatta tasiha lahum bil bana'i 'alaiha jami'al a'mal, sampai akhirnya seluruh amalnya itu terbangun dengan kokoh ya, seluruh amal itu terbangun dengan kokoh di atas akidah itu. Di atas apa? Akidah. Yang dimana akidah ini dijelaskan oleh beliau dalam berapa hadis tadi? Kurang lebih 40 hadis ya. Paham maksudnya ya? Jadi dengan 40 hadis ini Pak, insya Allah mudah-mudahan seluruh amal kita itu dibangun di atas apa? Di atas akidah yang beliau tulis ini berupa ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian li'annaha asasu kulli amalin, karena hadis-hadis tadi atau akidah itu adalah pondasi seluruh amal. Wa musaddaru kullu quwwah, dan sandaran segala kekuatan. Walaysa 'ala wajhil ardi quwwatun tusawi quwwatal aqidah. Tidak ada di dunia ini Pak ya kekuatan yang bisa menyamai kekuatan apa? Akidah. Tidak ada kekuatan yang bisa menyamai kekuatan apa? Akidah. Masya Allah. Wastiqrari binidhami, kemudian ketetapan
Dalam aturannya itu tidak ada yang tetap, tidak ada yang kokoh, tidak ada yang kuat kecuali aturan apa? Akidah. Aturan yang dilandasi dengan apa? Akidah. Kalau aturan yang tidak dilandasi oleh akidah bisa jadi bercerai-berai. Hari ini ditetapkan, tahun besok dirubah, betul ya? Tahun depan dirubah lagi. Tapi kalau berdasarkan akidah tidak akan ada perubahan selamanya. Kenapa? Karena itu ketetapan siapa? Allahu Rabbul Alamin. Kemudian wati'ami asbabir rahati wa tuma'ninati fihi, dan di mana dengan akidah ini akan menimbulkan akan melahirkan sebab adanya ketenangan dan ketentraman. Ya, jadi akidah ini Pak akan melahirkan apa Pak? Ketenangan, ketentraman. Wa idza faqadat al-aqidatu faqada al-amnu. Kalau hilang akidah, maka keamanan pun akan hilang. Kalau Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul aman wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Nah, kezaliman ini apa kemarin Pak? Kesyirikan. Tidak mencampurkan antara keimanan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul aman, maka bagi mereka lah keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka lah akan mendapatkan petunjuk. Wa as'alullaha bi asma'il husna, maka aku meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang husna, yang baik. Wa sifatihil ulya, dan sifat-sifat yang tinggi. An yataqabbalaha bi qabulin hasanin, agar Allah menerima apa yang aku lakukan ini, begitu ya, dengan penerimaan yang baik. Wa yaktubu lahal qabula, dan Allah tetapkan penerimaannya. Wa yanfa'u biha kullu man qara'aha, dan akan memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, kepada orang yang apa? Membacanya. Ya, maksudnya membaca di sini termasuk apa Pak? Mempelajari. Masya Allah. Maka orang yang mempelajarinya, insya Allah didoakan oleh beliau, mudah-mudahan akan ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna Rabbi sami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku dialah yang maha mendengar terhadap doa. Masya Allah ya. Wa katabu Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi, ditulis oleh Abu Abdullah Faisal Al-Hashidi ya. Itu sedikit mukadimah, saya tidak akan bahas ya dalam bab mukadimah. Langsung saja kita akan membahas hadis yang berapa Pak? Pertama ya. Al-hadisul awal, hadis yang pertama tentang fadlut tauhid, tentang keutamaan tauhid. Insya Allah nanti mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya saya akan terjemahkan dulu ini, kemudian nanti saya bagikan ya mungkin kepada ini, agar nanti masing-masing memegang apa? Catatannya atau apa? Ya boleh nanti di print oleh panitia, mungkin diganti apa? Diganti apa namanya? Biaya printnya. Misalkan di print misalkan 10.000 ya, diganti jadi 200.000 ya. 100.000-nya buat saya. Hadis berapa Pak? Pertama. Tentang apa? Keutamaan. Hadisnya dari Utsman. Dari siapa? Utsman siapa maksudnya? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini pendek Pak hadisnya. Kata siapa Pak? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man mata, barang siapa yang mati. Maksudnya apa? Meninggal. Barang siapa yang mati, yang meninggal, yang wafat, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Imam Muslim nomor 26. Jadi dari siapa ini tadi teh? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man mata, barang siapa yang apa? Meninggal. Wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dan dia tahu bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Dakhala jannah, maka dia akan masuk. Tapi yang semoga muliakan, sebelum kita membahas rincian-rinciannya tentang fadl tauhid ini, keutamaan tauhid ini, kita harus tahu dulu Pak, makna la ilaha illallah. La itu artinya apa? Tidak ada. La ilaha. La apa? Tidak ada. Kalau kita belajar bahasa Arab, Pak, ini kalimat namanya kalimat atau huruf namanya huruf nafi. Huruf apa? Nafi. Nafi itu apa? Menolak, meniadakan. Paham Pak? Misalnya, tidak ada seorang pun di masjid ini. Nah, tidak ada Pak? Seorang pun. Berarti artinya apa? Meniadakan semua orang, tidak ada. Paham ya? Tidak ada apapun di tas ini. Berarti kosong. Paham ya Pak ya? Berarti ketika kita mengikrarkan la ilaha, la itu tadi apa? Tidak ada. Ilah, apa ilah? Ilah itu bermakna makhluk Pak, kata-kata para ulama. Ilah itu bermakna makhluk. Apa makhluk teh? Sesuatu yang disembah. Sesuatu yang apa? Disembah. Allah itu berkata dari kata aliha ya'lahu. Allah gitu ya, yaitu zat yang disembah. Maka tidak ada sesembahan, tidak ada apapun yang disembah, gitu Pak. Illa, apa Pak? Kecuali. Illa ini dalam bahasa Arab namanya kalimat apa? Atau huruf apa? Istisna. Apa istisna teh? Pengecualian. Artinya dikecualikan yang tidak ada itu, satu yang ada apa? Allah. Maka disebut dengan isbat. Apa Pak? Apa isbat itu? Menetapkan. Nah, jadi satu meniadakan, satu apa? Menetapkan. Saya sampaikan, di kantong ini tidak ada apapun. Itu apa namanya? Meniadakan apapun, kecuali uang banyak. Apa maksudnya? Berarti satu meniadakan apa? Apapun kecuali apa? Kecuali uang. Nah, kecuali uang ini disebut apa tadi Pak? Isbat. Apa Pak? Menetapkan. Artinya ketika seseorang mengetahui tidak ada ilah selain apa? Allah, ya, dan dia tahu konsekuensi, nah itu konsekuensinya. Maka ketika dia tahu konsekuensinya, maka akhirnya dia masuk apa? Surga. Apa? Jadi tidak ada apa? Sesembahan selain Allah. Artinya begini Pak, kalau kita menyembah Allah tapi masih menyembah yang lain, dia mengetahui mana la ilaha illallah tidak? Tidak. Paham? Allah nyembah Allah tapi nyembah lain, nyembah ke kuburan, minta ke kuburan, doa ke kuburan, minta ke genderuwo, apalagi kajulik, pokoknya ayatnya dijurik dan lain sebagainya. Engkau sieun ka Allah, engkau berharap kepada Allah, tapi juga berharap kepada makhluk gaib, berharap kepada benda, berharap pada sesuatu yang tidak mungkin dia mendapatkan apa? Manfaat darinya. Maka orang seperti itu tidak mengetahui kalimat la ilaha illallah. Paham Pak? Maka ikhwati fillah yang semoga muliakan, menurut para ulama, seseorang ketika dia memahami kalimat la ilaha illallah, maka harus memiliki 6 konsekuensi. Tak benar ini apa? Konsekuensi. 6 konsekuensi. Disebut kata para ulama syurutul la ilaha illallah. Syarat-syarat apa? La ilaha illallah. Maka kata para ulama ada 7 syarat Pak. Ada berapa Pak? 7 syarat. 7 konsekuensi yang harus kita
pahami, yang harus kita lakukan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang tahu 7 hal ini, 7 bab ini, maka dia bagaikan masuk ke dalam pintu, kemudian dia memiliki apa? Apa? Artinya orang yang masuk surga ya, harus memiliki apa? Kunci. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Kalimat tahu? Itu kuncinya masuk surga, Pak. Paham ya, Ben? Kemudian ada ulama ditanya, apakah ada orang-orang yang ahli tauhid, maksudnya orang-orang yang apa namanya Islam gitu ya, Muslim yang ternyata masuk neraka? Ada tidak, Pak? Ada tidak? Kan dia memahami la ilaha illallah, tapi kenapa masuk ke dalam apa? Neraka. Karena dia bawa kunci, tidak bawa apa? Kuncinya itu tidak ada gerigi. Maka likul miftahin lahu asnan. Setiap kunci itu memiliki apa? Gerigi. Walaupun sekarang apa namanya itu Pak, kunci itu harus pakai apa? Kartu chip. Nah, itu ada geriginya tidak? Ada geriginya tidak? Kan kata para ulama setiap kunci ada gerigi ya. Sekarang kuncinya pakai kartu, ada geriginya tidak? Ada tidak? Ada. Nah, tidak ada. Ada tidak, Pak? Ada tidak? Apa adanya? Itu kodenya ya, sandinya atau apanya namanya itu. Paham ya? Dan itu berbeda dengan yang lainnya. Betul tidak, Pak? Saya punya Intel, Bapak punya Intel, tapi ketika saya pakai ini, keluarnya pakai itu, bisa tidak? Kenapa? Karena beda asnannya, beda kodenya, beda kunci, beda mana itu? Beda geriginya, beda pin. Nah, kalau kita bahasa kita apa nama itu? Gayanya apa? Pin. Ya, betul Pak? Maka kata bilang sebagai muliakan kata para ulama, setiap kunci ada apa? Gerigi. Dan gerigi la ilaha illallah itu ada berapa tadi Pak? 1 Pak. Al-ilmu. 1 apa? Ilmu. Paham, mengetahui. Jadi ketika kita betul-betul memaknai kalimat la ilaha illallah, syaratnya apa tadi Pak? Paham, tahu. Apa tahu dan pahamnya itu? Tadi Pak, paham 2 hal. 1, paham apa? Nafi. Apa nafi tadi itu? Menyatakan tidak ada sesembahan apapun. Itu kan? Itu apa Pak? Nafi. Yang kedua apa tadi? Isbat. Apa Pak? Isbat atau musbit, yang menetapkan. Nah itu Pak. Kalau kita tahu ini, insya Allah berarti kita masuk ke syarat yang keberapa? Pertama. Paham ya? 1, apa tadi Pak? Ilmu. Apa dalilnya? Surah Muhammad ayat 19. Surah apa? Surah Muhammad ayat berapa? 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Nanti Bapak bisa melihat surat Az-Zukhruf juga ayat 86. Surat apa Pak? Az-Zukhruf ayat berapa? 86. Silakan nanti dilihat lagi. Intinya ikhwati billah Bapak Ibu yang semoga muliakan, kalau orang sudah mengetahui syarat yang pertama, dia paham, dia mengetahui apa yang dia ketahui 2 hal, apa tadi Pak? Nafi dan isbat, maka dia sudah masuk ke syarat pertama. Lolos tuh, alhamdulillah. Artinya saya ulangi, kalau ada orang yang mohon maaf, dia melakukan sesajen Pak kepada gunung, sesajen kepada apa? Laut, atau kepada patung dan bebatuan, berarti dia tidak memahami apa? Kalimat la ilaha. La ilaha. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah Pak. Bapak lihat ya di dalam Mu'jamul Alihah, dalam kamus tentang Tuhan-Tuhan orang Arab Pak. Fil jahiliyah, di dalam apa? Jahiliyah, di dalam kitab itu dijelaskan Pak, di antara perbuatan orang-orang jahiliyah dulu Pak, dalam bab berhala, dalam bab menyembah berhala adalah apa? I'ta'ul atimah, memberikan apa? Makanan al-khosoh, makanan yang khusus, yang kita sebut dengan apa? Sesajen ya, atau apa namanya itu? Kemah itu sama, sesajen. Maka dahulu memberikan makanan-makanan khusus bagi para berhala. Subhanallah.
Ikhwati fillah semoga itu satu. Yang kedua, mohon maaf, bab sesajian ini Pak identik dengan tradisi non Muslim, yaitu agama non Islam. Agama apa itu? Hindu khususnya. Kalau Buddha saya nggak tahu, Buddha gitu juga nggak ya? Hindu itu Hindu itu kental sekali dengan yang namanya Pak sesajen. Bapak kalau ke Bali Pak, yang dimana saya pun nggak pernah kemana tadi? Katanya kalau ke Bali Pak, itu di tiap rumah yang besar itu ada apa? Ada patungnya ya, dan itu selalu ada apa? Sesajen. Khususnya malam tertentu atau pada peristiwa tertentu. Kenapa? Karena identik yang namanya sesajen itu dengan apa? Agama Hindu. Dan agama Hindu itu banyak apanya? Banyak Tuhan, banyak dewa. Maka diberikan apa tadi? Itu persis dengan ajaran-ajaran jahiliyah dahulu yang menyembah apa Pak? Berhala. Maka saya ulangi, syarat dia itu benar-benar memahami la ilaha illallah ketika memahami apa tadi Pak? Nafi dan apa? Isbat. Menolak seluruh sesembahan kecuali Allah. Menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Syarat yang kedua sekarang. Kedua, al-yakin. Nah ini yang kedua, harus apa? Yakin. Percaya, yakin. Apa yang diucapkan itu selaras dengan hati. Apa yang diucapkan itu selaras dengan perbuatan. Itu tanda orang yang yakin. Orang yang yakin, orang yang beriman itu selaras tiga perkara Pak. Apa? Ucapannya, perbuatannya, dan apa? Hatinya. Sementara orang munafik Pak, ucapan dan perbuatannya berlawanan dengan apa? Hatinya. Paham Pak? Maka disebut iman itu apa? Tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan qalbu, hati. Wa iqrarun bil lisan, mengikrarkan, mengucapkan dengan apa? Lisan. Wa af'alun bil arkan, wa amalun bil arkan, kemudian melakukan dengan apa? Perbuatan. Maka disebut iman. Hatinya yakin Allah itu ada. Ia ucapkan Allah itu ada. Dalam perbuatannya dia melakukan apa yang Allah perintahkan, maka itu tanda apa Pak? Iman. Sementara orang fasik, orang apa tadi? Munafik, amalnya melakukan, kemudian ucapannya dia ucapkan, tapi hatinya dia tidak yakini, maka itu amalan munafik. Satu lagi orang fasik Pak. Orang fasik itu apa? Hatinya meyakini Pak. Kemudian yang kedua Pak, lisannya dia ucapkan, tapi dia tidak mengamalkan. Nah, itu namanya orang apa? Fasik. Nah, maka kalau ada orang Islam, dia yakin Allah itu ada, surga neraka itu ada, ya. Nah biasanya ketika dia tidak mau melakukan, hatinya yakin gitu ya, ucapan dia ucapkan, tapi dia tidak melakukan. Nah, itu naudzubillah min dzalik, kategori orang apa tadi? Fasik. Waliyadzubillah. Nah, syarat yang kedua, seseorang ya benar dalam memahami kalimat apa tadi Pak? La ilaha illallah. Ketika ada apa? Keyakinan. Ya. Surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beriman kepada Allah, betul-betul yakin dia kepada Allah. Wa rasulih, dan dia yakin kepada rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu, tidak apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur, orang yang benar. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Mereka yakini itu dengan perbuatan, dengan cara apa? Berjihad di jalan Allah. Surat apa tadi Pak? Ini yang sedang kita baca Pak. Alif Lam Mim. Apa sananya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Yasin, kan gitu ya. Alif Lam Mim. Zalikal kitab, inilah Alkitab, la raiba fihi, tidak ada apa? Jadi kalau kita ragu dengan Al-Quran, ragu dengan Allah Tuhan kita, ragu, maka kita tidak paham kalimat apa? La ilaha illallah. Kalau kita ragu, yang akan menolong itu Allah. Yang gitunya Allah, ada ayalah lain selain apa? Allah. Ayahnya apa tadi Pak? Ayahnya melakukan ini, itu, ritual ini, ritual itu. Dia menyembah jin ini, jin itu. Dia berlindung kepada jin ini dan jin itu. Subhanallah. Maka orang seperti ini ragu kepada siapa? Allah. Kalau orang seperti itu masuk ke dalam pemahaman la ilaha illallah, ya, maka kita tidak sebagai orang muliakan. Syaratnya keberapa Pak? Dua apa tadi? Ya, kita percepat. Keberapa sekarang? Tiga. Walaupun ada hadisnya kata Nabi, ya la yalqallahu bihi ma'abdun ghairu syakin. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah tanpa keraguan. Fihi ma, adanya fayujabu an jannah, maka dia akan diindikan dari apa? Surga. Allah berikan kepadanya apa Pak? Surga. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah, wa anni rasulullah, dan aku Rasulullah, kata Nabi. La yalqallahu bihi ma'abdun wa yusyakin fihi ma illa dakhala jannah. Tidaklah seorang hamba itu bertemu dengan Allah ya tanpa ragu sedikit pun dengan kalimat kedua itu. Apa? Dua kalimat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, illa dakhala jannah, kecuali pasti masuk. Maka kunci yang kedua Pak, syarat la ilaha illallah apa? Ya. Yang ketiga Pak, al-qabul, menerima apa? Terima. Apa konsekuensi dari menerima itu? Yaitu limaktadot hadhil kalimah bi qalbihi wa lisani. Terima kalimat ini dengan qalbu dan lisannya. Dengan apa? Qalbu dan lisannya. Ini ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Shad. Surat apa? Shad ayat 5 sampai 7. Shad. Aj'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad ini? Itu apakah Muhammad ini dia akan menjadikan satu saja Tuhan? Jadi dari Tuhan-Tuhan yang banyak ini, kata siapa ini Pak? Orang-orang kafir. Kata orang-orang kafir ini, apakah Muhammad akan menjadikan Tuhan yang banyak ini menjadi satu? Inna hadza la syai'un ujab. Tidaklah ini kecuali hanya sebagai apa? Sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang menganehkan begitu, subhanallah. Ini kata siapa Pak? Ikhwati fillah semoga Allah muliakan. Maka saya ulangi, orang-orang yang benar-benar memahami kalimat la ilaha illallah, dia akan menerima konsekuensi yang tadi Pak. Ya, artinya dia siap mengamalkan apa Pak? Mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu tanda apa? Menerima konsekuensi la ilaha illallah. Ya. Kemudian sekarang kita percepat. Keempat, al-inqiyad, penuh ketaatan, patuh, penuh kepatuhan. Ini Pak, turunan dari yang barusan, turunan dari menerima. Tandanya yang menerima adalah inqiyad, patuh. Apa? Patuh. Jadi benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat 22. Surat apa? Luqman. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin. Barang siapa yang menyerahkan, menghadapkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan muhsin. Dalam keadaan apa? Muhsin, berbuat baik. Nah, itu Pak. Jadi orang yang berbuat baik, orang yang berbuat ihsan, ya, itu tandanya menghadap Allah. Maka orang yang disebut inqiyad, orang disebut patuh kalau dia berbuat apa? Baik. Apa maksudnya berbuat baik?
Nanti mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah memegang teguh ikatan yang sangat kuat. Apa itu? Kalimat la ilaha illallah. Ya, demikian. Maka ingat yang semoga muliakan. Ini syarat keberapa, Pak? Kita percepat aja. Keempat. Sekarang keberapa? Kelima, as-sidqu. Apa sidik itu, Pak? Membenarkan, jujur, benar. Kenapa? Ya karena ada orang yang memahami ini tapi mendustakannya, membohongkannya. Artinya apa? Ucapan dengan perbuatan beda. Membohongi cita-citanya. Ada orang yang begitu ya. Orang yang membohongi cita-citanya, keinginannya besar, tapi gawenya hanya hanya tidur. Tahu? Tidur. Ada cita-cita mah gede, kayak itu, kayak mahal, kayak apa segala lain. Tapi gawenya cici, ngobrol tidur jam sampai. Nah, orang yang seperti ini dusta dalam apa ya? Cita-citanya. Bohong dalam apa mimpinya. Kenapa? Karena orang yang jujur dalam cita-citanya, dia tebus dengan apa? Perbuatannya. Paham ya? Maka kalau orang benar-benar dia yakin dan membenarkan apa yang dituntut oleh kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak akan mendustakan satu huruf pun dari Al-Quran. Dia tidak membangkang satu perintah pun dari yang Allah turunkan dari Al-Quran, dan tidak dia membangkang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia itu dibiarkan saja untuk mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka. Fa ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa ya'lamas sabirin. Akhirnya Allah tahu siapa orang-orang yang jujur dengan imannya, siapa orang yang dusta. Ya, jadi ketika dia diuji oleh Allah, marah kepada siapa? Allah. Marah kepada takdir. Subhanallah. Betapa banyak, mohon maaf ya, hari ini Pak, orang-orang ketika diuji dengan kesulitan, diuji dengan kehidupan yang sulit, susah, akhirnya apa? Suuzon kepada Allah. Bukan suuzon lagi Pak, akhirnya apa? Putus asa. Ayo hirup teh kieu wae. Batur tara salat namun dikaki hirup. Kamu edan kan gitu Pak. Akhirnya ngarampok kayak gitu Pak. Paham ya Pak ya? Sekarang kenapa? Karena putus asa. Artinya apa berarti? Tidak beriman terhadap qada dan qadar. Dia tidak beriman kepada apa yang telah Allah. Maka syarat la ilaha harus membenarkan kalimat la ilaha illallah. Ya, itu yang berapa? Tadi yang asibku itu, yang jujur itu surat Al-Ankabut 1 sampai 3 Pak. Nanti boleh dilihat. Al-Ankabut ayat 1 sampai berapa? 3 ya. Dan juga Al-Baqarah ayat 8 sampai 10 tentang orang-orang munafik. Ini orang-orang yang dusta begitu ya. Yang keberapa sekarang? Keenam, Al-Ikhlas. Apa Pak? Ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Artinya dia melakukan seluruh amalan itu hanya karena Allah, tidak karena apapun, tidak karena dunia, tidak karena ini, tidak karena itu, hanya ikhlas karena Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qulillahu wud mukhlishan, aqulillah apa nama itu? A'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah ya, kepada Allah lah aku menyembah, mukhlishan lahu dini, di mana aku mengikhlaskan segala agamaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau bilang ini surat Az-Zumar ayat 14. Surat apa? Az-Zumar ayat berapa Pak? 14 ya, insyaallah. Yang terakhir, al-mahabbah, rasa cinta. Kalau sudah seluruhnya, maka akan lahir rasa apa? Cinta kepada Allah. Maka ikhwati fillah semoga Allah muliakan, kalau sudah ada di puncak dia keyakinan kepada Allah, maka akhirnya apa yang Allah takdirkan dia
Kenapa? Karena dia mencintai Allah. Pak, mohon maaf ya, kan kita masih sering mendengar geningannya, mampai jalan satapak, kan gitu ya, manjung-jung, kan kadang-kadang kahiji lembut gitu ya, dan saya lebih apalah daripada saya ya. Itu teh Pak, dalam rangka apa? Dia berjuang susah payah, diguyur sama apa? Hujan, kali itu dorong gelapan gitu ya, molek buta hijau kan gitu. Tapi terus aja dia Pak, dipampai, begitu terus dicucuk, terus ditempuh. Kenapa? Karena apa? Cinta. Maka orang yang cinta siap berkorban. Itu Pak intinya. Apa? Maka ada yang mengatakan, neng gitu ya. Apa namanya? Gunung tinggi, kan berarti lautan luas, seberang. Itu teh karena apa? Karena cinta, karena kan gitu ya. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan kuseberangi. Cek sih dan itu kamana kamari malam minggu girimis. Malam minggu terdatang gara-gara apa? Girimis. Kali ngomong gunung tinggi, berarti tidak bukti antara apa? Antara ucapan dengan perbuatan. Kalau kita benar mencintai Allah, maka salah satu syaratnya siap berkorban untuk Allah. Masya Allah ya, minimal berkorban itu Pak ya 5 kali dalam sehari. Apa itu? Salat 5 waktu gitu ya, datang ke masjid, betul Pak? Maka kalau orang cinta kepada Allah, tapi ketika ada berkumandang hari-hari tanda tanya itu, paham nggak? Cinta kepada Allah diajak ngaji, apa? Tidur. Berarti hati-hati. Maka orang yang betul-betul mencintai kepada Allah, mencintai apa yang Allah perintahkan. Masya Allah. Ini bab cinta ini, wah kalau kita bahas ini akan apa namanya 3 hari 3 malam pasti bakal sudah selesai ya. Apa namanya banyak hal yang Masya Allah tentang bab mahabbah ini. Bukti cinta kepada Allah, bukti cinta kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin kita bahas. Jadi ikhwan yang semoga itulah syarat la ilaha illallah. Itulah konsekuensi kita mengucapkan la ilaha illallah. Agar apa? Agar kalimat la ilaha illallah itu menghantarkan kita menuju apa? Menghantarkan kita menuju apa? Surga. Maka ikhwan yang semoga Allah muliakan, dalam hadis yang tadi kita bahas, hadis yang pertama ini ya, ini di antara keutamaan tauhid, bahwa orang yang benar bertauhid akan masuk apa Pak? Surga. Dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man mata la yusyriku billahi syai'an, barang siapa yang meninggal, yang mati dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah, dakhalal jannah, dia pasti masuk apa? Surga. Jadi hadirin bilang semoga Allah muliakan, insyaallah orang yang benar-benar paham la ilaha illallah dia akan masuk apa? Hatta kalau dia tidak mengamalkan yang 7 ini, dia akan masuk surga walaupun harus apa dulu Pak? Harus nyimpang dulu. Apa nyimpang dulu teh? Harus apa namanya? Mampir dulu kemana? Subhanallah, mampir ke neraka. Kenapa dia mampir ke neraka? Karena dari 7 syarat itu dia tidak melakukan dengan benar. Tapi walaupun begitu, dia tergolong termasuk orang yang apa? Minimal tadi, dia tahu la ilaha illallah, dia ini dan sebagainya, tapi dia tidak mengamalkan. Artinya apa? Harus memahami kalimat la ilaha illallah, minimal dia tahu nafi dan isbat, minimal itu Pak. Walaupun misalnya naudzubillah ya, dia tidak sholat, walaupun naudzubillah ya, kalau tidak sholat ini dosanya besar mana Pak? Tidak sholat atau mencuri? Tidak sholat. Tidak sholat atau berzina? Tidak sholat. Kenapa tidak sholat? Perintah. Ada orang yang korupsi ke 1 miliar dengan tidak sholat, mana yang lebih berat dosanya? Tidak sholat. Tidak sholat. Yang lebih berat dosanya tidak sholat dan korupsi. Karena korupsi tidak. Tapi ada orang yang begini maksudnya Pak, dia itu sholat Pak, tapi masih mabuk. Atau dia sholat tapi apa? Korupsi, misalnya begitu ya. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, orang yang seperti ini dosa besar. Tapi kalau orang yang sudah tidak sholat,
Waduh, subhanallah. Maka dia lebih besar daripada orang yang apa? Kenapa orang yang tidak sholat ini? Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Karena orang yang sudah tidak sholat, Pak, dia akan mengamalkan dosa-dosa besar yang lain. Punten ya Pak ya. Kalau orang yang akan mencuri dan membunuh, Pak, dengan 3 kawannya, pernahkah mereka ngumpul? Yuk kita sholat dulu berjamaah. Kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Itu mau Pak. Dibukanya mulai apa? Ayo, subhanallah. Dengan apa? Mabuk-mabukan dulu supaya apa? Supaya tidak ada rasa malu kan gitu. Maka itu dibilang semoga Allah muliakan. Orang tidak sholat mengantarkan kepada perbuatan apa? Kemudian orang yang tidak sholat, ya dia itu dikategorikan orang kafir. Ya. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Janji antara kami dengan mereka adalah sholat. Faman taraka faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, dia sungguh dia telah kafir. Subhanallah. Ya. Ini kan dibilang sama kalau kan, saya ulangi ya. Jadi ada orang yang dia tidak misalnya melakukan dosa besar, dia melakukan dosa besar, ya. Tapi suatu saat insya Allah akan masuk apa? Surga. Ketika apa? Dia tidak berbuat apa? Syirik. Dia mengetahui kalimat la ilaha illallah. Mengetahui apa? Mengetahui nafi dan mengetahui isbat. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Insya Allah suatu saat akan masuk apa? Surga. Ya. Maka itu yang pertama di antara keutamaan apa? Tauhid. Saya tambahkan Pak, keutamaan tauhid yang kedua, bahwasanya tauhid itu Pak akan menghapus dosa-dosa. Tauhid apa Pak? Menghapus dosa-dosa. Jadi insya Allah ketika kita bertauhid benar kepada Allah, memahami kalimat la ilaha illallah dengan benar, maka dosa-dosa kita akan dihapus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis qudsi Pak. Allah Ta'ala berfirman, ya benar Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, selama engkau berdoa padaku, selama kau berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali, maka aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu dan aku tidak peduli betapa banyak dosa-dosamu itu. Kalau kau masih berharap padaku, kalau kau masih minta ampun padaku, maka aku akan ampuni engkau walaupun dosamu apa? Ya benar Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka anana sama, seandainya dosa-dosamu menembus langit. Subhanallah. Saking apanya Pak? Saking melimpah banyaknya dosanya sampai menembus apa? Langit. Tsumma astaghfartani, tapi engkau meminta ampun padaku, engkau taubat padaku, engkau mengakui dosa-dosamu itu, dan engkau bertaubat kepadaku, ghafartu wala ubali. Ghafartu laka wala ubali. Aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli betapa banyak dosa-dosamu itu. Paham? Walaupun apa tadi Pak? Sedikit lagi. Berapa banyak dosa kita? Kalau benar tobat kepada Allah, Allah akan ampuni. Nah yang ini yang ketiga di bab tauhidnya. Apa? Ya benar Adam, wahai anak Adam. Apa nama itu? Innaka laki idza lakitani, kalau engkau idza ataitani bi qurabil ardi khataya, kalau engkau mendatangiku dengan membawa sepenuh bumi dosa. Subhanallah. Apa Pak? Ini bumi dunia dipenuhi dengan apa ini? Tanah. Ini tanah, ada batu, ada segala-galanya ya. Ini mah kita membawa bunuh bumi itu kesina naon? Dosa. Ke siapa bawanya itu? Kepada Allah. Kita membawa dosa sepenuh bumi Pak. Summa kita la tusyriku bi syai'an. Tapi engkau bertemu denganku, engkau tidak berbuat syirik sedikit pun. Subhanallah. Tidak berbuat apa? Syirik. Ini yang sebagaimana kita bahas ya di pertemuan kemarin, betul Pak? Engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku. Dan kau bawa sepenuh bumi dosa-dosamu itu. Dosa bohong, dosa ini, dan sebagainya. Kau bawa itu. Kemudian apa? La ataituka bi qurabiha maghfirah. Kalau engkau tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi ampunan. Insyaallah. Apa? Kita membawa apa Pak? Sepenuh bumi dosa. Allah membawa apa? Sepenuh bumi ampunan. Jadi apa? Celengger. Apa bukan celengger? Apa namanya itu? Impas. Berarti akan diampuni. Syaratnya apa? Tidak berbuat syirik. Maka jangan pernah kita mau berbuat syirik. Karena ketika kita berbuat syirik, subhanallah, nggak akan diampuni. Paham ya Pak ya?
Kalau dosa-dosanya mungkin kita berbuat dosa ini dan sebagainya, selama tidak berbuat syirik, insya Allah mudah-mudahan Allah akan ampun. Maka keutamaan tauhid yang kedua pada kita akan diampuni apa? Yang ketiga, Pak, keutamaan tauhid itu adalah kita diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah. Kita diperintahkan untuk apa? Bertauhid kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat 56. Bahwa kita hidup, Pak, lahir ke alam dunia itu untuk apa? Kita lahir ke dunia ini, Pak, bukan untuk menjadi pegawai. Kita lahir ke dunia ini, Pak, bukan untuk jadi pengusaha, bukan untuk menjadi pengangguran atau pengangguran. Tidak, tapi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Dengan cara jadi pengusahanya, dengan cara jadi karyawannya, dengan cara jadi gurunya, dengan cara ini, semuanya dalam rangka apa? Ibadah, bertauhid kepada Allah. Itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keberapa sekarang? Sedikit lagi ya. Yang keempat, di antara keutamaan tauhid, Allah tidak akan terima amal tanpa tauhid, tanpa la ilaha illallah. Pak, mohon maaf, pada orang non muslim ujung-ujung sholat, si kira-kira apa yang dilakukan? Ya, apa yang akan dia dapatkan? Apakah pahala? Pahala tidak? Enggak, kenapa tidak? Karena dia belum masuk apa? Islam. Sebaik apapun, sebanyak apapun, pahala yang amal soleh yang dia lakukan tidak akan bermanfaat kalau tidak ada apa? Tidak ada apa? Tauhid. Ya. Terakhir lah ya. Terakhir, walaupun masih banyak, nggak apa-apa. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, tauhid itu, Pak, sebab memperoleh syafaat Nabi. Sebab apa? Kata Nabi, as'alun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang mengatakan kalimat apa? La ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari apa? Hatinya, bahwa benar tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain apa? Allah. Ya. La ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain apa? Allah. Walaupun banyak orang yang menyembah ini, menyembah itu, takut kepada ini, takut kepada itu, ketika kita melakukan tidak seperti yang mereka lakukan, maka insya Allah kelak akan mendapatkan apa, Pak? Syafaat. Di mana saat itu ya syafaat sangat dibutuhkan, karena dalam keadaan apa, Pak? Crowded, apa? Matahari didekatkan, subhanallah, dalam keadaan panas. Tunna syamsu yaumal qiyamah, didekatkan matahari pada hari kiamat. Hatta bainaha wa bainal khalqi qadra mil, sampai jarak antara matahari dengan makhluk saat itu, manusia itu hanya berapa? 1 mil. 1 mil itu berapa? 1,6 kilo. 1,6 kilo. Pertanyaannya, Pak, matahari didekatkan 1,6 kilo, kita tidak mati tidak kira-kira? Wah, itu banyak geheng, betul ya? Bukan geheng lagi, tidak akan berbentuk, betul ya? Tapi Allah kuatkan kita, Pak. Jangankan matahari dengan neraka, mana yang paling panas? Matahari atau panas? Matahari panas. Matahari atau neraka yang lebih panas? Neraka. Kita masuk, bukan kita ya. Orang durhaka masuk ke dalam neraka. Mereka mati tidak? Sebagaimana kemarin sebutkan, la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Disebut tidak mati karena mereka merasakan bagaimana dahsyatnya siksaan. Dan disebut tidak hidup karena mereka tidak merasakan sedikit pun kesenangan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Subhanallah. Ikhwati fillah semoga muliakan. Maka syafaat Nabi ketika nanti di hari padang apa? Hari kiamat, di padang mahsyar, itulah diharapkan oleh kaum muslimin. Disegerakan hisab, segerakan masuk ke dalam apa? Dan saking gentingnya orang kafir sampai mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb, arihna, istirahatkan kami. Maksudnya apa? Apa namanya itu? Jauh, segerakan gitu. Ini teh jangan sampai kami itu disiksa di mana nih? Di padang mahsyar. Walaupun kami harus masuk ke dalam neraka. Mereka menyangka
di neraka itu ada apa? AC. Ya. Nyangka di neraka itu ada kulkas. Mereka menginginkan segerakanlah, walaupun kami harus masuk ke dalam apa? Padahal yang lebih dasar neraka atau padang mahsyar. Tapi saking siksaan begitu dasar daripada mahsyar, orang kafir itu segera ingin masuk ke dalam neraka. Begitu sudah masuk ke neraka, gini kan gitu ya. Allah keluarkan kami kan gitu ya. Allah keluarkan kami. Rabbana absorna, kami sudah melihat, wasamina, kami sudah mendengar, farjina, kembalikan kami kemana? Untuk apa? Na'mal soleh. Kembalikan kami ke alam dunia. Untuk apa? Untuk apa Pak? Ini Pak yang diinginkan orang yang sudah meninggal itu Pak. Yang diinginkan oleh orang yang meninggal, yang tamannal mayyit bima yaf'alul mu'minun bi ibadatihi. Bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal, mereka bertamanni, apa tamanni itu baik? Berangan-angan ingin lagi ke alam dunia sebagaimana melakukan yang dilakukan oleh orang-orang beriman, berupa ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Nah ini Pak, mohon maaf ya, thalabul ilmi seperti ini yang diinginkan orang yang sudah meninggal. Baca Quran itu yang diinginkan orang yang sudah apa? Meninggal. Pak, wallahi demi Allah, orang yang sudah meninggal itu tidak pernah melihat bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya. Paham maksudnya? Orang-orang yang bergelimang harta, tidak sedikit pun yang mereka lihat itu. Yang mereka lihat, yang mereka inginkan adalah beramal soleh. Na'mal solihan, kami pasti akan beramal soleh. Inna muqimun, kami hari ini benar-benar apa? Yakin. Subhanallah. Maka ikhwan bilang sebagai memuliakan, mumpung kita masih apa Pak? Hidup. Bismillah, mudah-mudahan Allah kuatkan istiqomah beribadah. Bismillah ya Pak ya. Semoga Allah mudahkan dan Allah kuatkan kita untuk melakukan kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan tidak akan mampu kita lakukan kecuali dari kekuatan dari apa? Allah haula wala quwwata illa billah. Demikian ikhwan fillah, semoga Allah muliakan. Sudah 5:30 ya, lebih 5 sedikit. Sebelum ditutup, maka ada yang ingin ditambahkan, dikomentari, ditanyakan. Qul tafadhal masykur. Padahal masykur, padahal. Tadi tentang bahwa bahwa orang yang tidak menyebutkan Allah sedikit pun akan diampuni dosanya meskipun sebelum bumi. Kaitannya apakah ini bahasanya apakah ada kesempatan untuk diampuni sebagaimana dengan hadis yang Al-Quran bahwa Allah itu mengampuni tidak akan mengampuni seluruh dosa dan tidak mengampuni dosa syirik gitu kan. Dan Allah mengampuni bagi siapa yang dia kehendaki gitu kan. Karena kalau misalkan akan diampuni khawatir ada nanti biar berdosa asalkan dengan syirik gitu, nggak sholat nggak apa gitu kan itu. Apakah ada kesempatan bahasanya apakah ada kesempatan untuk diampuni sebagai firman Allah yaghfiru liman yasha gitu. Gimana Ustaz? Masya Allah, barakallahu. Bagus sekali Masya Allah pertanyaannya. Ya, lebih bagus dari yang tidak bertanya ya. Gimana tadi pertanyaannya? Ya. Jadi ikhwan fillah yang semoga Allah muliakan, tadi hadis tadi bahwasanya ada orang yang meninggal membawa sepenuh apa? Bumi dosa. Kemudian ketika membawa sepenuh bumi dosa, tapi dia tidak berbuat apa tadi? Syirik. Dalam hadis itu akan Allah ampuni. Begitu ya? Akan Allah ampuni. Tapi kemudian ada lagi hadis yang lain bahwasanya barang siapa yang berbuat ayat yang lain, barang siapa yang berbuat buruk gitu ya, maka baginya apa? Neraka jahanam, bagi neraka salih dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah ada contradiction, ada apa? Kontradiksi gitu maksudnya. Seolah-olah ada apa namanya? Perbedaan. Kemudian beliau pun nanti tadi menambahkan, ingin menegaskan bahwa ada kalimat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah tidak ampuni dosa berbuat apa? Syirik, dan Allah ampuni dosa selain berbuat syirik bagi yang dia apa? Kehendaki. Jadi ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, ini bagus ini ditanyakan. Bahwasanya
Satu, orang yang berbuat syirik Pak, selamanya di dalam neraka. Itu kuncinya itu. Tidak akan dijahit ya, dicempal, apa bahasanya cempal, diangkat. Tidak akan dipindahkan dari neraka ke surga kalau dia berbuat apa? Syirik. Apa maksudnya? Tapi kalau orang yang berbuat apa? Dosa, tapi bukan perbuatan syirik, suatu saat akan Allah ampuni. Jadi ada dua kemungkinan orang yang berbuat dosa tapi bukan syirik Pak. Satu, dia masuk neraka dulu. Masuk apa? Neraka dulu. Tapi kemudian Allah selamatkan. Nah, diselamatkan ini, apakah ini bertentangan dengan ayat yang apa tadi? Hadis yang tadi? Tidak. Kenapa? Karena Allah ampuni walaupun dosanya apa tadi? Banyak. Apa maksudnya Pak? Maka Pak, mohon maaf ya, hadis yang tadi yang kata Allah itu bukan berarti akhirnya bagi kita nggak masalah berbuat apa? Dosa, yang penting bukan perbuatan apa? Syirik. Hati-hati, betul orang yang tidak berbuat syirik akan Allah ampuni, betul, seluruhnya akan Allah ampuni. Tapi tidak ada jaminan Allah tidak masukkan ke dalam neraka. Paham apa maksudnya? Jadi satu, ada yang dimasukkan dulu ke dalam neraka, tapi kemudian Allah apa? Angkat ke dalam apa? Surga. Satu kemungkinannya. Yang kedua, betul-betul Allah ampuni. Pertanyaannya, kita tahu tidak bahwa itu dosa akan Allah ampuni tanpa disiksa dulu gitu. Paham maksudnya? La azab lahu, tidak ada azab, tidak ada siksa baginya, langsung diselamatkan ke dalam surga. Dari mana tahunya? Maka dosa-dosa perbuatan syirik tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. In yasha yu'adzibuhu wa in yasha yaghfir lahu. Allah kehendaki, kalau Allah kehendaki dia akan diampuni, tapi Allah kehendaki juga dia bisa disiksa dulu. Di mana? Di neraka. Paham maksudnya Pak? Jadi makna tadi Pak, membawa sepenuh bumi kesalahan itu akan Allah ampuni. Benar, semuanya itu akan Allah ampuni. Tapi tidak ada jaminan langsung masuk ke dalam apa? Surga. Karena dosanya besar, bisa jadi masuk dulu ke mana? Ke neraka. Paham maksudnya? Tapi bisa jadi makna yang kedua, tanpa masukkan ke dalam neraka, masuk langsung ke dalam apa? Surga. Allah ampuni semuanya tanpa berbuat apa? Syirik. Kalau dia tidak berbuat syirik. Nah, bagi kita, karena kita tidak tahu, naudzubillah ya, kalau kita berbuat dosa apakah dimasukkan dulu ke dalam neraka atau langsung ke dalam surga, maka bagi seorang muslim tidak pernah ingin berbuat dosa. Ya, walaupun hanya dosa apa Pak? Kecil. Maka kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar. Gitu Pak ya? Wallahu a'lam. Barakallahu. Ada lagi? Cekap? Cekap? Ibu-ibu tidak ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah ya, inilah yang kita harapkan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukupkan mungkin ya sekian. Kita membahas hadis yang keberapa tadi teh? Satu ya, sebelum mungkin ditutup ya, karena bapak-bapak tidak ada nanya, saya yang akan nanya ya. Karena ada apa nih? Hadiah. Siap Bapak Ibu? Siap? Pertanyaan saya. Tadi saya menyebutkan bahwasanya kita membahas apa tadi? Kitab. Judulnya sudah kita ketahui. Siapa pengarangnya? Cung? Saya Abu Abdillah Faisal Al-Hashiri. Masya Allah, barakallahu fi. Sudah punya buku ini Pak? Belum. Silakan Pak. Tazkiyatun Nufus. Barakallahu fi. Pertanyaan kedua Pak, saya tadi menyebutkan tentang syarat-syarat apa? La ilaha illallah. Sebutkan, gak usah semua, 7 aja tuh. Ya, ada. Berapa? Gak usah 7 lah, boleh 6 lah, tambahkan 1 lagi. Yang pertama ilmu. Ilmu, mengetahui, masya Allah. Yakin. Al-qabul. Al-qabul. Keempat al-inqiyad. Al-inqiyad, masya Allah.
As-sidqu. As-sidqu, betul. Kemudian 6 al-ikhlas. Yang ketujuh, Masya Allah, barakallahu fiik. Antum mau ini? Mau ini? Mau ini? Mau ini? Ini? Masya Allah. Inilah yang aneh Dari barakallahu, nggak apa-apa, mungkin Quran sudah punya. Alhamdulillah. Abi barakallahu. Terakhir nih, Masya Allah, bagus nih. Tentang apa ini? Al-Quran. Ibu-ibu lah ya? Ibu-ibu mau jawab? Hah? Ibu-ibu? Silakan ya ibu-ibu ya. Silakan jawab Bu. Belum ya nanyanya. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan al-ilmu dalam syarat la ilaha illallah itu? Gimana Bu? Silakan. Tidak ada. Tidak ada ibu-ibu? Tidak ada. Ada? Ada tidak? Tidak ada. Bapak-bapak. Masya Allah. Bagus Ustaz. Nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Boleh dijelaskan sedikit apa itu nafi dan isbat maksudnya? Nafi itu kan meniadakan. Ya. Seluruh. Isbat itu menetapkan yang satu. Masya Allah. Meniadakan apa? Meniadakan kesembahan. Barakallahu fiik. Jadi ketika kita mengetahui bahwa la ilaha illallah itu adalah meniadakan sesembahan kecuali hanya siapa tadi? Allah. Mengisbatkan hanya Allah. Baik, barakallahu fiik. Silakan hadiahnya. Ini Al-Quran dari Muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tim Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah selesai. Materi sudah selesai dan juga hadiah sudah selesai. Ya, insya Allah kita akan selesai saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencatat apa yang kita lakukan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah gugurkan dosa kita, Allah tingkatkan derajat kita, dan Allah ampuni seluruh kesalahan kita, dan Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.